Catat baik-baik poin pertama, bagaimana Anda bisa mengurangi stres di dalam hidup ini dan punya ketenangan. Yang pertama, belajarlah tidak khawatir tentang apapun juga. Saya ulangi, belajar untuk tidak khawatir. Kalau saudara mau tidak stres, saudara harus belajar untuk tidak khawatir. Nah, di dalam banyak ayat Alkitab, Yesus sendiri itu pernah berkhotbah dengan topik secara khusus ngomong tentang kekhawatiran. Coba ya, dia pernah khotbah di ayat 25 di Matius 6. Aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Bla 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 bla. Kenapa kok Yesus ngomong tentang kekhawatiran? Sederhana. Karena kekhawatiran itu tidak produktif. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran itu tidak mengerjakan apa-apa di dalam kehidupan kita. Dia berkata, adakah orang yang karena kekhawatirannya menambah sahasta pada jalan hidupnya? Enggak, kata Alkitab. Kekhawatiran itu tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kekhawatiran juga tidak dapat menciptakan masa depan kita menjadi lebih baik. Yang ada, kekhawatiran itu justru membuat hari ini Anda stres. Kalau Anda mau tidak stres, kita harus belajar untuk tidak khawatir. Kekhawatiran selain tidak produktif, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang ada malah membuat persoalan kita tampak lebih besar daripada seharusnya. Setiap kali Anda khawatir, itu mencekik dan menghimpit hati Anda, kehidupan Anda. Amsal 14 ayat 30 berbunyi demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Terjemahan yang lain, hati yang tenang memberi kehidupan bagi tubuh. Versi mudah dibaca, damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Terjemahan sederhana Indonesia, hati yang tenang membuat tubuh sehat. Jadi kalau Anda khawatir, itu membuat tubuh gak sehat. Berikutnya, yang kedua, bawa segala sesuatu di dalam doa. Coba kita lihat ayat berikutnya. Tetap di Filipi 6. Saya baca ulang ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan. Kalau Anda ingin lower your stress, dan Anda berhenti khawatir, setiap kali Anda khawatir, langsung bawa dan bicarakan itu kepada Tuhan. Setiap kali Anda khawatir tentang apa? Masa depan. Langsung bawa dalam doa, bicarakan itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Coba lihat ya, semakin Anda itu membiasakan diri untuk berdoa, semakin keluhan, semakin gerutu, kekhawatiran, itu akan turun. Setiap kali kita khawatir tentang misalnya kesehatan, bawa dalam doa. Khawatir akan masalah keuangan, bawa dalam doa. Nah masalahnya begini, kenapa kita nggak berdoa? Sederhana. Kadangkala kita ini orang Kristen, kita itu mempraktekkan yang namanya ateisme praktis. Kita ini percaya Tuhan, tapi kita bertindak seolah-olah nggak ada Tuhan dalam hidup ini. Kita ini percaya Tuhan itu ada, tapi kita bertindak seolah-olah Dia itu Bapa yang tidak peduli, tidak bertanggung jawab, dan tidak mengerti apa yang kita alami. Makanya kita nggak berdoa. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau nggak berdoa, engkau nggak mendapat apa-apa. Engkau nggak menerima apa-apa sebab engkau tidak berdoa. Semakin Anda berdoa, semakin Anda akan melihat bahwa kekhawatiran itu menurun. Ketakutan itu akan menurun. Kenapa Anda berdoa? Karena Anda percaya bahwa Anda nggak sendiri. Anda punya Bapa, kita ini punya Bapa, dan Bapa kita bahkan sebelum meminta, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Masalahnya kenapa kita ini tidak berdoa? Karena kita nggak percaya bahwa
Kita percaya Tuhan, tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan itu peduli dan involved dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang terlalu sepele di hadapan Tuhan. Tuhan peduli dengan peritilan-peritilan kecil dalam kehidupan kita. Nggak ada yang terlalu sepele, dan tidak ada juga yang terlalu besar bagi Tuhan. Anda bisa bawa segala hal di dalam doa. Nyatakan keinginan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Katakan amin. Saya tahu betul, tidak semua keinginan kita dikabulkan. Tapi saya tahu betul, semua kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan. Karena Dia Bapa yang baik. Amin. Bagaimana Anda bisa mengurangi stres? Poin ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Memang kita nggak bisa bersyukur tentang segala hal. Tapi Anda bisa bersyukur dalam segala hal. Maksudnya bagaimana? Ada banyak hal buruk di dalam dunia ini, kita nggak bisa syukuri. Anda nggak bisa berkata, aku bersyukur ada perang. Nggak bisa. Aku bersyukur ada gempa bumi. Tapi, di dalam keadaan misalnya Anda sakit sekalipun, Anda bisa melihat ada hal-hal baik yang Anda bisa syukuri walaupun Anda dalam keadaan seperti itu. Sekalipun Anda dalam keadaan tidak baik, tetapi Anda masih bisa menemukan hal-hal yang Anda bisa syukuri tentang semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Salah satu pencuri kebahagiaan terbesar itu adalah kebiasaan bersungut-sungut dan mempermasalahkan hal-hal kecil. Salah satu kunci Anda bisa menikmati hubungan yang berbahagia adalah, Rasul Paulus nulis begini, setiap kali aku mengingatmu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda ingat orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Bersyukur? Nehi. Kita itu otomatisnya nggak begitu. Kalau kita ingat pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada dalam hidup kita, yang kita lakukan bukan bersyukur. Tapi lebih banyak ngomel, bersungut-sungut, mengeluh. Betul atau enggak? Kenapa? Karena semakin lama kita bergaul sama orang, kita akan cenderung melihat kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Kita akan menjadi meremehkan atau take it for granted. Anda nggak bersyukur karena Anda mengalami sesuatu yang buruk. Tapi bersyukurlah atas kebaikan apa ketika Anda mengalami hal itu. Siapa yang pernah disakiti? Dijatuhkan. Anda masih bisa bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Karena lewat pengalaman ini, disakiti ini, aku tahu apa artinya mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur lewat hal ini, aku tahu apa artinya untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih ya Tuhan, dari sini aku tahu bagaimana aku itu belajar bergantung kepada Tuhan dan bukan manusia. Kalau Anda kembangkan lebih banyak bersyukur, maka kekhawatiran akan menurun, stres akan menurun. Amin. Yang keempat, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Catat baik-baik, bagaimana mengurangi stres dalam hidup. Fokus memikirkan hal-hal yang baik. Saudara, kalau Anda tahu caranya khawatir, sebetulnya Anda tahu caranya untuk bisa tidak khawatir. Bagaimana caranya khawatir? Sederhana. Ambil satu pikiran negatif, pikirkan itu berulang-ulang, Anda akan khawatir. Caranya nggak khawatir, gampang. Ambil firman Allah, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, itu adalah firman. Katakan amin. Ambil janji Allah dan firman, lalu pikirkan itu berulang-ulang. Damai sejahtera muncul dan Anda nggak lagi khawatir. Kekuatan muncul, iman muncul. Katakan amin. Saudara, Anda memikirkan Tuhan aja itu bisa mengurangi kekhawatiran. Dia Tuhan yang baik. Rencananya selalu baik. Bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau Anda bisa fokuskan pikiran itu, mengisi pikiran itu, you will have lower stress. Yang terakhir, kita baca ayat yang ke-11 sampai 12.
Are you with me? Amin. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Versi yang lain mengatakan, karena aku telah belajar untuk selalu puas. Kata mencukupkan diri itu pakai kata puas dalam keadaan manapun. Poin yang kelima, kalau Anda ingin menurunkan stres, saudara belajarlah mencukupkan diri dan menjadi puas dengan apapun. Apa sih menjadi puas dengan apa yang ada atau mencukupkan diri? Anda harus punya tujuan, Anda harus punya visi. Sebab Alkitab memerintahkan kita harus punya tujuan, punya goal, punya visi. Punya sesuatu yang Anda perjuangkan, Anda harus mau maju. Ini bukan tentang komplasensi, rasa puas diri, rasa nyaman diri, berpuas diri. Tapi contentment itu bicara seperti ini. Anda itu bisa menikmati apapun yang ada padamu hari ini. Tanpa harus menunggu sesuatu terjadi terlebih dahulu, baru Anda bisa bahagia. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun Anda belum punya rumah, Anda bisa bahagia. Jangan nunggu punya rumah baru bahagia. Walaupun hari ini Anda masih ngekos, masih kontrak. Kalau Anda punya contentment, Anda bisa bahagia dengan hari ini Anda masih ngekos atau ngontrak. Tanpa harus menunggu punya rumah dulu baru bahagia. Anda bisa bahagia sekarang. Itu namanya contentment. Bukan berarti Anda nggak punya visi. Enggak, Anda harus punya visi untuk maju. Katakan amin. Boleh nggak punya mimpi punya rumah? Boleh. Bermimpilah. Tapi Anda nggak nunggu punya rumah dulu baru bahagia. Saudara, kalau Anda masuk dalam jebakan, kalau aku punya ini maka aku bahagia. Saya jamin 100% malah nggak bahagia. Garansi uang kembali. Karena itu jebakan. Karena kebahagiaan terletak bukan di situ. Kebahagiaan bukan memiliki lebih, mendapat kesenangan lebih. Kebahagiaan terletak pada Anda memiliki kualitas karakter tertentu. Salah satunya adalah bersyukur, salah duanya adalah contentment. Katakan amin. Bagaimana caranya mengembangkan contentment di dalam dirimu? Yang pertama, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena membandingkan diri dengan orang lain itu bisa memunculkan iri hati, dengki, nggak suka lihat orang diberkati. Atau kalau Anda lihat yang ke atas, Anda jadi rendah diri. Kalau Anda lihat ke bawah, Anda jadi sombong. Kalau Anda iri, Anda akan terjebak. Coba, satu kali kita pengkhotbah, itu memberikan peringatan. Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Versi mudah dibacanya itu berbunyi demikian. Dengarkan saya. Mungkin itu benar, tapi aku berkata lebih baik puas dengan yang sedikit yang kau miliki daripada terus berjuang memperoleh lebih banyak. Lebih baik puas dengan sedikit yang kau miliki, being content tadi, daripada terus berjuang memperoleh lebih banyak. Kalau Anda baca satu perikop, saya bacakan lebih jelas ya. Ternyata dia berjuang memperoleh lebih banyak itu karena iri. Saya bacakan ya. Pengkhotbah 4 ayat 4-8, tapi versi mudah dibacanya. Saya bacakan, mungkin ini nggak keluar di sini, tapi saya bacakan. Ayat 4, kemudian aku berpikir, mengapa orang bekerja sangat keras? Aku melihat orang berusaha untuk berhasil dan menjadi lebih baik daripada orang lain. Mereka melakukan itu karena mereka cemburu atau iri. Mereka tidak ingin orang lain memiliki lebih banyak daripada yang dimilikinya. Dengki, gak mau lihat orang lebih maju, lebih banyak. Itu tidak berarti seperti usaha menangkap angin. Ada orang mengatakan adalah bodoh engkau melipat tangan dan tidak melakukan apa-apa. Memang ada orang ngomong, bodoh kamu kalau nggak melakukan apa-apa. Mungkin itu, adalah bodoh jika engkau tidak bekerja, engkau akan mati kelaparan. Mungkin itu benar. Benar sih, memang nggak boleh kita jadi orang malas. Mungkin itu benar. Tetapi aku berkata, lebih baik puas atau being content dengan yang sedikit yang kau miliki, daripada terus berjuang memperoleh lebih banyak. Karena kebahagiaan tidak terletak Anda memperoleh lebih banyak. Apalagi karena iri cemburu. Lagi pula aku melihat hal lain yang tidak berarti. Seseorang mungkin tidak punya keluarga, mungkin tidak mempunyai anak atau saudara, tapi dia akan terus bekerja keras. Ia tidak pernah puas dengan miliknya.
Dia bekerja begitu keras dan tidak pernah berhenti bertanya kepada dirinya, untuk siapa aku bekerja keras? Mengapa aku tidak membiarkan diriku menikmati hidupku? Ini sangat buruk dan tidak berarti. Mengapa ada orang tambah sukses tapi tetap gak bahagia? Karena kurang satu hal. Gak ada yang namanya contentment. Selalu ingin memperoleh lebih supaya bahagia. Memperoleh lebih supaya bahagia. Memperoleh lebih. Dia menemukan, dia sudah mendapat yang lebih, tapi gak pernah bahagia. Makanya lebih baik belajarlah puas dengan sedikit yang kau miliki. Belajarlah menikmati dimanapun level Anda berada hari ini. Disitulah Anda akan bahagia. Katakan amin. Yang terakhir, belajar untuk bisa menikmati tanpa memiliki. Untuk menikmati itu kadang-kala gak harus memiliki, saudara. Manusia itu pada dasarnya kan gak puas. Habis pemberkatan perumahan, orang yang bersyukur dapat rumah baru. Sungguh aku bersyukur dapat rumah baru. Besoknya jadi gak bahagia karena apa? Tetangganya bangun lebih bagus. Menipu loh kadang-kala. Makanya jangan membandingkan diri. Ada orang tinggal di dalam rumah susun. Dia satu-satunya orang yang punya mobil Kijang Innova. Waktu dia keluar, dia pergi ke resepsi. Waktu dia keluar ambil mobil, dia keluar dengan perasaan bahagia bangga karena yang lain sepeda motor. Tapi waktu dia pergi ke tempat resepsi, itu daerah, itu di hotel bintang mewah. Waktu dia parkir, tiba-tiba perasaan bahagia itu hilang. Karena samping-sampingnya Jaguar. Ini Kijang, ini Jaguar. Samping-sampingnya itu mobil-mobil yang lebih mahal. Tiba-tiba orang bisa merasa, loh kok gak bahagia? Makanya jangan membandingkan diri, tapi being content.